Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kolonialisme Inggris di Indonesia yang beranggotakan Hanum Nur Alifia, Rosi Rosdiana, Torik Nabil Dumairi, dan Yusuf Dwi Saputra. 1. Awal mula. Bagaimana sih awal mula dari kolonialisme Inggris di Indonesia? Kolonialisme Inggris di Indonesia terjadi pada tahun 1811 sampai 1816. Kolonialisme Inggris di Indonesia dimulai setelah disepakatinya kapitulasi Tuntang yang berisikan seluruh jajahan Belanda di Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris. Latar belakang. Sama seperti bangsa Eropa lainnya, Spanyol, Belanda, Portugis, latar belakang Inggris menjadi Indonesia adalah untuk menguasai sumber rempah-rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Dengan menguasai Indonesia, Pulau Jawa, saat itu Inggris berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan. 2. Tokoh. Siapakah tokoh yang mengawali kolonialisme Inggris di Indonesia? Yaitu Thomas Stamford Raffles. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles, FRS, adalah seorang negarawan Inggris, Letnan Gubernur Hindia Belanda, dan Letnan Gubernur Bencoolen yang sangat terkenal dikarenakan mampu membawa pendirian Singapura, Malaysia, dan Brunei yang lebih maju dan modern. 3. Masa jabatan Raffles. Hal-hal yang dilakukan oleh Raffles selagi menjabat menjadi Letnan Gubernur di Indonesia. 2 topik utama. Yang pertama, yaitu masa jabatan Raffles dimulai dari perjanjian Tuntang sampai ke kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Raffles. Yang kedua, yaitu akhir dari kolonialisme Inggris, yaitu akhir dan masa jabatan Raffles dan digantikan oleh Johan Vandal. Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Dan yang terakhir, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan yang ditetapkan oleh Raffles. Yang pertama, prinsip kebijakan. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ketiga, ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintahan dan pengadilan. Prinsip kebijakan Raffles yang pertama yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan membangun kebun raya Bogor. Kebun ini merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Buku History of Java. History of Java merupakan buku asli Raffles 1817 yang terdiri atas 2 volume, yaitu uraian inti tentang Jawa secara lengkap dan informasi tambahan. Namun,
Di dalam terjemahan ini, kedua forum tersebut telah disatukan Raffles, yaitu pada tahun 1781 sampai 1826, mengawali karirnya sebagai juru tulis sebuah perusahaan India Timur, yaitu pada tahun 1795. Kebijakan di bidang ekonomi, yaitu menghapus kontingent penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Sistem land rent mengalami kegagalan. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan dan pengadilan, yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Akhir jabatan Raffles, alasan kenapa Thomas Stamford Raffles dicopot dari jabatannya. Raffles digantikan oleh Johann Vandal. Namun, segala reformasi yang dilakukan Raffles dianggap terlalu mahal bagi East Indian Company atau EIC. Kongsi dagang yang mencari untung pada 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh Johann Vandal. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.